Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menyampaikan hal-hal terkait revitalisasi silabus dan rencana pembelajaran semester sesuai kurikulum Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama adalah kebutuhan zaman atau peradaban, perubahan sosial dan budaya, serta kemajuan teknologi, kemudian landasan hukum terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan saya sampaikan pada slide berikutnya, dan menjawab kebutuhan tersebut, maka perguruan tinggi harus merancang dan melaksanakan perkuliahan secara inovatif dengan cara merevitalisasi kurikulum dari kurikulum sebelumnya, yaitu KKNI ke kurikulum MBKM. Dan karena adanya perubahan kurikulum tersebut dari KKNI atau kurikulum yang digunakan oleh perguruan tinggi sebelumnya ke MBKM, mahasiswa menjadi memiliki hak belajar di luar prodi atau bahkan kampus selama 3 semester. Inilah landasan hukum MBKM. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Ke-10 landasan hukum ini nanti akan berkaitan dengan hak belajar mahasiswa di dalam prodi, di luar prodi, bahkan di luar kampus. Selanjutnya, penyesuaian silabus dan RPS berdasarkan penelitian, silabus dan RPS direvitalisasi berdasarkan nomenklatur mata kuliah. Ternyata ada beberapa nomenklatur mata kuliah yang diubah dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum MBKM. Contohnya adalah pada mata kuliah drama. Kurikulum sebelumnya mata kuliah drama ini diberikan pada semester genap. Bisa jadi nanti hanya di semester gasal atau bahkan dipadatkan begitu menjadi 2 atau 3 semester saja. Perubahan nomenklatur yang kentara terlihat adalah pada mata kuliah, pada nama mata kuliah. Dari drama yang semula drama, ya dalam hal ini ada pementasan drama, kemudian penulisan naskah drama dan kajian drama berubah menjadi
drama sinema, drama, dalam hal ini adalah pementasan drama, kemudian kajian dan penulisan drama. Nah, perubahan dari drama, kemudian pementasan drama, dan kajian drama dipadatkan. Dipadatkan antara kajian drama dan penulisan naskah drama menjadi kajian dan penulisan drama. Kemudian ditambahkan karena menjawab tantangan zaman atau kebutuhan dari dunia pendidikan, yaitu bahwa seorang calon guru atau pengajar atau guru bahkan itu bisa mendampingi siswanya membuat film atau sketsa atau drama sinema begitu menggunakan media digital. Maka diubah atau ditambah bahkan menjadi drama sinema. Otomatis bahan kajian dan referensi berubah. Berikut perangkat pembelajarannya. Kemudian adalah tampak pada strategi pembelajaran. Ini digunakannya blended learning atau pembelajaran yang modelnya, metodenya, atau juga bisa jadi medianya begitu, digabungkan atau penggabungan dari beberapa model. Dan ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Di perguruan tinggi, kentara sekali pemanfaatan SPADA dan SIP, ya, yang sebelumnya pada perkuliahan luring jarang sekali digunakan begitu. Kemudian revitalisasi tersebut tampak pada media pembelajaran yang digunakan. Kalau sebelumnya mungkin jarang digunakan media digital, sosial media atau segala sesuatu berbau atau berbasis internet. Pada pembelajaran MBKM dipadukan antara media pembelajaran luring dan media pembelajaran daring, dan sangat kentara terutama pada masa pandemi ini digunakan Zoom, kemudian Google Meeting, Google Form, Kahoot, atau Quizzes yang lainnya dalam menyampaikan materi kepada peserta didik atau mahasiswa. Kemudian juga terlihat pada alokasi waktu dan jumlah pertemuan baik secara daring maupun luring. Jika perkuliahan luring alokasi waktu 100 menit begitu ya, semua dilakukan secara tatap muka. 16 pertemuan, kemudian dalam satu semester itu per SKS atau per pertemuan itu 50 menit, dan per pertemuan karena 2 SKS itu bisa menjadi 100 menit. Tetapi dalam MBKM hal itu bisa jadi lebih dari 100 menit, terutama ketika mahasiswa terjun langsung melakukan pengabdian kepada masyarakat begitu. Terlihat pada saat pandemi begini semua pembelajaran beralih pada pembelajaran secara daring. Maka pertemuannya bisa 40 atau 60%, 40 bersemuka, 60% daring, atau bahkan 30 atau 70 ini dirancang secara daring maupun luring. Tetapi ternyata pada kondisi pandemi seperti ini 100% secara daring. Kemudian revitalisasi tampak pada capaian pembelajaran lulusan prodi. Hal ini disesuaikan dengan visi dan misi prodi. Misalnya visi misi dari prodi sebelumnya adalah menghasilkan calon guru
Bahasa dan Sastra Indonesia ya berubah menjadi pengajar. Jadi tidak digunakan kata calon guru, tetapi digunakan kata pengajar. Karena program studinya adalah pendidikan. Lulusannya diharapkan menjadi seorang pengajar. Kemudian revitalisasi ini juga tampak pada capaian pembelajaran mata kuliah dan subcapaian pembelajaran mata kuliah yang biasa disebut dengan CPMK dan sub-CPMK. Hal ini di breakdown dari CPL Prodi. Tampak pada CPMK dan sub-CPMK sebelumnya itu tidak ada mata kuliah kebipaan gitu. Awalnya tidak ada pada CPL. Kemudian ketika kurikulum MBKM diberlakukan itu diadakan atau terdapat mata kuliah kebipaan. Dan revitalisasi selanjutnya tampak pada bahan kajian. Ini sangat bergantung pada mata kuliah yang ada dalam program studi yang bersangkutan. Ini pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tampak pada mata kuliah yang baru, dan hal tersebut otomatis juga mempengaruhi kebaruan referensi. Juga ditekankan pada maksimal referensi yang digunakan adalah 5 tahun terakhir. Kemudian yang terakhir adalah revitalisasi silabus dan RPS dengan standar MBKM ini tampak pada teknik asesmen. Semua teknik asesmen yang diberlakukan pada MBKM, terutama pada masa pandemi ini, ternyata berbasis internet. Penugasan, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, diberikan melalui Zoom pada SIP, Google Meeting, aplikasi Kahoot, dan Quizzes yang lainnya. Demikian paparan saya. Kemudian berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa silabus dan RPS hasil revitalisasi akan sangat bermanfaat, terutama untuk para dosen dan mahasiswa pada saat perkuliahan. Begitu. Tidak hanya program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tetapi juga hasil revitalisasi tersebut akan berguna atau bermanfaat pada perkuliahan program studi yang lainnya, terutama pada penggunaan blended learning dan media digital berbasis internet sebagai pendukung perkuliahan MBKM, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.